Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Navin Al-Fahri dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi Palembang. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu perencanaan sosial dan community development. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sosial. Perencanaan sosial berangkat dari kata perencanaan, yang artinya rangkaian kegiatan yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Atau secara singkat, perencanaan adalah proses membuat rencana. Maka oleh sebab itu, perencanaan sosial adalah proses membuat rencana sosial. Dan perencanaan sosial ini juga merupakan suatu aktivitas yang melekat pada proses perumusan kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan. Fungsi dari perencanaan adalah sebuah proses diambilnya keputusan berhubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan menggunakan sumber daya dan pembentukan sebuah sistem komunikasi yang sangat mungkin adanya pelaporan dan pengendalian hasil akhir dan juga perbandingan hasil-hasil itu dengan rencana yang dibuat. Banyak manfaat dari dibuatnya perencanaan, yaitu terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, bisa melaksanakan koreksi terhadap penyimpanan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan yang timbul, menghindari kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak tertera dan terkontrol. Selanjutnya, terdapat 3 strategi dasar dalam perencanaan sosial. Yang pertama, rasional empiris, yaitu dipengaruhi oleh aliran-aliran ekonomi nasional yang sangat mengedepankan rasionalitas, tidak hanya common sense, sangat berlatar belakang oleh ilmu pengetahuan, akal, dan pengalaman-pengalaman empiris. Yang kedua, normatif reduktif, yaitu berfokus pada manusia itu sendiri. Manusia itu makhluk yang aktif, responsif, maka hal ini juga dipengaruhi oleh karakter iklim budaya. Hal ini mempengaruhi cara hidup dan beradaptasi manusia. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh perubahan norma dan nilai yang dianutnya. Yang ketiga, power coercive, yaitu program-program yang dibuat lebih bersifat dipaksakan. Paksaan berupa adanya pembuatan persyaratan oleh pemerintah yang wajib dipenuhi oleh orang-orang menjadi sasaran program ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai community development. Community development sering dikenal sebagai pengembangan masyarakat. Community development ini terdiri dari 2 konsep, yaitu pengembangan dan masyarakat. Secara singkat, pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Telah disebutkan bahwa konsep dari komunitas adalah sekelompok orang dengan identitas bersama. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat bergantung pada interaksi antara manusia dan aksi bersama daripada kegiatan individu yang beberapa ahli sosiologi menyebutnya dengan lembaga kolektif. Menurut Arthur Durham dalam bukunya Outlook for Community Development Review, setidaknya ada 3 klasifikasi community development, yaitu yang pertama, development for community, adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat pada posisi sebagai objek pembangunan. Karena itu, inisiatif perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh aktor dari luar. Pendekatan seperti ini relevan dilakukan pada masyarakat yang kesadaran dan budayanya terdominasi. Namun, berbagai temuan lapangan memperlihatkan bahwa development for community ini akan sangat mudah menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar. Yang kedua, development with community, adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama, dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak. Bentuk community development ini adalah yang paling populer, banyak diaplikasikan oleh berbagai pihak. Dasar pemikiran bentuk community development ini adalah perlunya sinergi dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal dengan yang dikuasai oleh faktor luar. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa memiliki terhadap inisiatif pembangunan yang ada
sekaligus membuat proyek pembangunan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, development of community adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sendiri sebagai agen pembangunan, sehingga inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat menjadi pemilik dari proses pembangunan. Peran aktor dari luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan. Ketiga pendekatan community development tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat lokal. Perbedaan yang ada lebih berada pada sarana yang dipakai. Efektivitas perencanaan ini sangat ditentukan oleh konteks dan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi 4 tentang perencanaan sosial dan community development ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.